Udah? Udah. Udah. Oke, selamat datang lagi di Ngabdur. Yang kesekian ribu episodenya ini. Ya, ini secara durasi adanya lo di mana? channel YouTube gue itu Nah. udah hampir 2 tahun. Ini seumur-umur YouTube gue ini karena awal-awal lo udah ada tuh di rumah sono. Iya, betul. Tapi kontinuitasnya yang perlu. Kok perlu sudah bertahun-tahun kok masih berpikir kontinuitasnya, Cing? Ini aja baru ini seminggu. Iya, nah. Bolos seminggu. Siapa sekarang saya tanya? Yang ke kok Bali itu siapa? siapa? Yang ke Bali siapa? Enggak. Yang piknik Kodian siapa? Enggak. Kok jadi saya Enggak. yang salah? Enggak. Pokoknya gue sebelum berangkat ke Bali dan pikir Kodian ada tanggal. Terus dia bilang, Kan wah saya- Cing. Syuting. Iya, tanggal itu lo nggak bisa sesuai yang janjikan. Ya Cing, Syuting tanggal film. Iya, lo syuting film tapi di tanggal yang kita sepakati lo udah bilang udah selesai. Belum ada. Ya. Oh iya, betul. Nah. 6 November sudah selesai. Nah. Tapi ternyata ada utang-utang sih nambah. Wah kalau gitu nggak bisa dong Dur, gue tanggal segini ini gitu gue bilang. Terus saya Jadi bilang, lo nyalahin terus gue. saya bilang, ayo, saya bisa di tanggal 8, ayo. Waduh, nggak bisa, gua masih di Bali. Ya udah tanggal 9, wah nggak bisa, gua piknik Kodian. Ya udah, nggak bisa terus. Iya bukan masalah ya udah yang awalnya nggak bisa sesuai tanggal itu siapa? Anggi Umbara lah. Iya lo pentingin materi banget sih hidup. Asik. Bang Anggi Umbara nih masalahnya. Habis 7 pagi. Enggak, karena memang pada waktu itu syuting hujan, kendalanya banyak. Iya. Hujan terus. Terus apa jadi sih film apa sih? film Hitman. Anjay, udah ada film tuh Hitman 467 kalau nggak salah. Apa tuh? Di luar negeri. Oh, ini lebih keren dari luar negeri. Luar negeri mah nggak ada apa-apanya itu. Emang pantas lo dibenci sama orang lu. Di konten yang ada Mamat. Habis lo Dur. Habis lo. Nggak Ini apa-apa, saya- yang mabuknya Abdur. Ada kok orang teman kayak begitu berani fitnah sejauh itu. Ih. Ya Kacau, memang kalau dipikir-pikir emang kejam. Kejam. Cuman memang Karena itu Mamat ya. tidak, tapi memang Lu saya tidak pada- tahu mainan pergaulan timur begitu sih. Oh, iya. Kalau ada yang komen gini, ih, gua nggak tahu jadinya apa itu kalau itu bukan Mamat, Abdur udah diapain. Ya kalau bukan Mamat, ya Abdur nggak bakal begitu. Iya. Ya kan? Saya tidak pernah bikin begitu di orang lain. Kecuali Mamat, Ari Kriting, tapi Ari Kriting juga saya lihat-lihat mood. Ini mut-mutan ya. Iya, saya lihat kalau dia galak ya dia ya. Iya, dia galak. Jadi kalau bukan saya tidak tahu galak atau tidaknya, cuman Iya. lebih ke sungkan kan, sungkan. karena senior, Iya. kakak juga. Jadi kalau ke mama tuh karena adek, jadi kita memang tindas injak dia memang. Saya akan mengakui itu karena begitu. Tapi memang rata-rata begitu, Cing. Saya tidak generalisir semua, cuman rata-rata pergaulan di timur begitu. Nanti ada kalau Cing Abdel undang Ari Kriting sekali lagi, coba ceritain gimana orang-orang bikin, ada salah satu teman kontrakannya dibohongin masalah orang meninggal. Itu lucu juga tuh. Jadi mereka punya kos-kosan lah. Ini timur semua isinya nih. Orang timur mulai dari ya Sulawesi, NTB, NTT, Papua, Maluku semua ada di sini. NTB kan barat. Ya, tapi masuknya kan Nusa Tenggara juga. Iya. Kawasan timur juga. Timur, ya. Di depannya itu ada, kalau tidak salah ada asrama orang anak-anak Bima apa anak-anak Dompu gitu. Saya kurang ingat gitulah ya. Kemudian mereka lagi rapat. Lagi rapat. Rapat tahunan gitulah, pengurus baru atau apa gitu. Jadi lagi rame, motor-motor banyak di depan. Kemudian orang-orang pada duduk melingkar, duduk mulai dari teras sampai di dalam. Kemudian di kos-kosannya Ari Kriting ini ada satu orang tidur belum bangun-bangun. Kemudian dikasih bangun sama anak-anak yang lain. Wih, bangun dulu. Lihat dulu, kompeteman yang anak Dompu di depan itu, dikasih tahu lah namanya siapa ini yang akrab memang dengan dia. Dia meninggal tadi malam. Orang-orang ada Pada datang. sudah pada datang tuh.
Dibilang dia gimana? langsung bangun tidak pakai pikir, cing. Bangun, mandi. Tidak mandi itu tidak mandi yang betul-betul, cuman siram-siram kepala, pokoknya basah-basah ini, lap, pakai sarung, baju koko putih, kopiah hitam, cak, jalannya, dia mulai di depan, dia lihat, wih, motor banyak, semua orang duduk dan memang lagi rapat pengurus, jadi tidak banyak yang bicara, semua lagi duduk diam, mungkin lagi voting atau apa, jadi posisinya itu lagi memang diam. pas lagi diam orang-orang. Jadi dia mikir kayak, waduh ini betul. Dia masuk, pelan-pelan, dia tidak di teras, Cing. Dia langsung ke depan, ambil tempat di tengah-tengah ruang tamu itu. Langsung ke sana, karena ini teman akrabnya dia. Iya. Jadi langsung datang, sarungnya dikasih bawa, dia duduk bersila di tengah-tengah. Semua orang bingung. Ini kan rapat anak dompu, kenapa anak-anak Sumba di sini gitu? Kenapa ada anak Sumba datang? Di tengah lagi. Di tengah Pakai lagi. koko lagi. Pakai baju koko lengkap. Kopiah hitam. Kemudian dia duduk, semua orang lihat dia yang ya gitu-gitu kayak menenangkan gitu. Sabar. Sabar teman-teman, sabar. Kemudian ketika orang mulai heran, baru dia tanya, jadi jenazah dikubur kapan? Bayangin, saya kalau bikin itu ke Mamat pasti orang pikir saya jahat juga kan. Iya. Tapi memang begitu. Tapi modelnya begitu memang ya? begitu. Suka Modelnya. apa istilahnya ya? Suka tipu-tipu yang begitu. Tipu-tipu yang menyakitkan. Iya. Iya. Ya kayak Bang Komeng bikin Bang Kiwi lah. Iya. Iya gitu-gitu lah. Bener ya. Dia lebih niat tuh kalau dia. Maksudnya dengan berbagai properti. Dia di jalan ceritanya disiapin, propertinya disiapin sama dia. Kita udah pernah cerita belum di sini yang Bang Komeng bikin Kiwil ke Bali? Ke Bali, ya. Udah pernah cerita lah ya. Yang tai kebo dibikin ini Black Forest. Oh, saya belum pernah tahu. Anjay, bener-bener kan gokil kan? Dia ambil tai kebo. Dibikin model Black Forest, dimasukin kulkas, dikasih makan ke ini. Dikasih makan ke Fakih gue kenal juga tuh. Coklat Australia apa dibilang apa? Dia bilang coklat Australia. Enak loh dia. Gila ya. Maksudnya dia ini. Itu baunya udah dihilangin sama dia. Apa masa Fakih nggak cium baunya? Nah, itu juga gue nggak tahu lah pokoknya ini. Terus ada inian juga. Betapa niat nih ya. Jadi di suatu acara ada pembagian door prize. Ada pembagian door prize nih. Ada pembagian door prize. Semua orang yang datang ke acara itu ada door prize TV. Oke. Satu orang nih nggak dapat. Entah karena dia telat, entah karena apa gitu. Tapi dia nggak dapat. Tapi yang lain semua dapat. Dia doang yang nggak dapat. Kan cepet banget ya. Terus si Komeng ngerjain ini. Lo dapat ntar dikirim ke sono. Ke rumah. Jadi dia ambil tuh kardus bekas TV-nya. Dia ambil. Diisiin apaan? Fotonya orang ini digedein dulu sama dia di figura. Digedein segede TV itu di figura. Gue bilang gila niat banget ya. Terus dikirim ke rumahnya. Pada saat paket itu datang, nih orang lagi sama Komeng lagi di acara yang lain. Udah datang nggak ada TV. Dia ngomong ke Komeng gitu. Itu gimana ya sih dia kalau ada ada fotonya dia, goblok. Niat banget ya. Kok bisa niat ya? Kacau deh emang udah. Oke. Lah gitu maksudnya di kalangan persahabatan kan begitu emang. Iya tapi semua ya 90% lah. 90%. Cuman itu karena Mamat dia tidak cerita yang dia mana? di kursi roda kan. Nah itu gue tahu sih. Iya. Ya. Karena dia tahu dia nggak bisa mengelak kalau yang di kursi roda. Orang ada foto, ada video. Videonya ada emang? Ada. Video dia digotong ke kursi, didorong di kursi roda. Lagi beneran. Lo cuplikan apa lagi? Enggak. Dia lagi didorong di kursi roda. Nggak ada. Pakai baju Juve warna pink ini. Bukan dong, beda. Ini ada di grup ini. Iya, dia pakai baju Juve itu warna pink. Komunitas. Franco. Iya. Toh? Nih. Iya, baju Juve itu toh. Iya. Iya bukan. Baju Juve atau baju apa ya ini ya? Oh, bukan baju Juve. Tuh kan lu udah beda lagi lo. Oh, Kan? baju Grab.
Baju Grab. Popping. Nih baju Grab. Mana? Lihat tuh, kasih lihat. Tuh, Mamat di kursi roda. Bajunya baju Grab, ini tulisannya Grab, baju timnas kayaknya. Tahu ada Garudanya soalnya di. Ini kan kalau foto kan, foto itu benar-benar bisa menipu. Maksudnya ini lagi gini terus gue gini ke foto, Nggak, loh kayak orang lagi mabok itu gitu. memang dia lagi mabok, Cing. Hah? Dia kalau sampai mengelak itu memang betul-betul dia penipu luar biasa. Dia Kasian. tidak berani bahas itu karena dia nggak bisa mengelak. Enggak, bukan nggak berani, emang kemarin bukan masalah itu. Nggak, sempat saya bilang yang di kursi roda terus bilang jangan bahas itu. Dia bilang begitu. Ada di Mana? di dalam video itu. Ada yang saya bilang yang bahas kursi roda terus dia bilang ayo jangan bahas itu. Dia Iya, bilang gitu. karena dia lagi bahas ini. Iya, karena dia tahu tidak bisa mengelak itu. Ya ntar gue bahas dia gitu ya. Iya. Ya gue bahas lo. Ada info lagi dari Abdur nih. Iya. Gitu. Kemarin lo boleh mengelak semua. Iya. Argumen lo dipatahkan. Iya. Emang lo argumen lo disusun berdasarkan ilusi lo sih. Enggak, tapi beneran kan. Maksudnya intinya adalah saya tuh betul ketemu dia di tenda-tenda. Bukan dong. Sebenarnya bukan itu dong intinya. Intinya lo ngeliat gak dia mabok gitu. Emang enggak, kan masa itu- intinya ketemu di tenda-tenda. Kan emang enggak. Kan saya udah bilang, Iya. saya memang tidak lihat dia mabok, cuman dia itu jalan-jalan keliling mengedarkan Megang botol 2. pegang Ternyata botol bukan dua, itu. Iniin baju. tidak Ternyata pakai baju, pegang bukan. botol 2 keliling-keliling dari tenda ke tenda. Gak ada itu. Gak pakai baju, orang dia bilang mati saya Ya, hipotermia. itu saya masih bisa bertaruh sih. Masalah tidak pakai dan pakai. Saya ingat sih, dia tidak pakai, digantung begini, Cing. Wah. Dia Tapi tua. kalau dari ini Tua. pantes ya. Dia itu dari gayanya, dari Mamat itu pantes gitu jadi pemabuk ya. Ya emang modelnya begitu itu kan. Susah dikasih tahu. Ah. Ya anak-anak zaman sekarang lah, Cing ya. Nggak sama kayak generasi-generasi kita ini. Generasi berapa? Dulu lahir tahun berapa sih? 88. Jauh banget. Susah dikasih tahu anak-anak sekarang nih, Cing. Iya, iya. Kayak salep. Ya ntar lah kalau mereka udah tua baru sadar sendiri lah. Begitu. Iya, iya, iya. Iya. Nanti boleh kita panggil lagi Mamat. Iya. Ngomongin itu. Ngomongin yang Berani kursi nggak dia? roda. Kalau dia nggak berani berarti ya ketahuan ininya Apanya? mengelak, nggak mau terkuak fakta. Ah, iya, iya. Ya udah ntar kita ngomongin dah. Terus ada lagi. Apa? Saya baru ingat saya pernah lihat dia minum mabuk. Yang udah jelas-jelas ini. Ya. Ya, pas kapan? Dan Cing Abdul juga bisa lihat sekarang bahkan di kontennya Arya waktu gibah dia minum arak Bali. Lo nyari-nyari lo ya. Tidak ada orang yang komen. Bang Abdur, dia tuh pernah minum arak Bali di kontennya Arya. Saya bilang, oh iya bener. Pernah tuh. Pernah minum arak Tapi mabuk gitu, gayanya gitu. Saya tidak tahu. Saya nonton waktu itu. Tapi sebenarnya lo pernah nggak nih berdua dia minum, lo ada liatin beneran? Bukan lo lihat foto, bukan lo lihat video, bukan ini sekarang. Belum. Tapi ada foto video. Iya. Karena begini, karena kalau ada saya dia tidak berani minum. Orang lo dikira mesrada. Lo begitu. Iya, cuman itu kalau saya mengawali, Dia berani. dia berani. Cuman kalau kami lagi berdua, kemudian dia minum, dia di depan saya dan air keriting dia tidak berani. Oh. Dia tidak berani. Dia masih sungkan. Iya, iya. Dia kalau dengan yang lain mungkin dia berani. Iya. Tapi kalau di depan saya dan air keriting dia tidak berani minum. Karena kalau dia berani minum maka Apa? tidak ada apa-apa juga sih. Iya. Saya gitu-gitu. Iya. Tapi saya pernah, harus datangin dia lagi. Kita cross check lagi. Yang mana? Saya pernah dengar Ada cerita. lagi? Saya pernah dengar cerita ini. Makanya kita perlu cross check Iya. dengan dia. Saya pernah dengar cerita ini. Ada kru film. Gue kira udah habis masalah Mamat apaan? Ada lagi? kru film pernah cerita ke saya. Ada Mamat syuting satu film lah ya. Kemudian rap party gitu Iya. ya. Kemudian dia mabok Tuh. sampai HP dan dompetnya hilang. Ya, tapi lu denger dari orang. Tapi beneran.
Pernah emang? Pernah dia HP dan dompet hilang pernah. Tapi dia bilang apa? Saya nggak tahu dia bilangnya apa waktu itu, saya lupa. Cuma yang jelas kata kru itu dia mabok. Lo setelah bikin video kemarin lo cari-cari ya? Tidak. Lo cari-cari orang untuk saya baru ingat. Oh iya, dulu juga pernah. Gara-gara orang yang bilang komen masalah dia pernah minum di konten Arya ini, terus saya bilang, oh iya saya pernah lihat. Terus saya baru ingat, oh iya dulu ada kru pernah cerita Mamat itu pagi-pagi bangun, dompet nggak ada, HP nggak ada. Yang itu belum dikonfirmasi tuh, yang ngencingin Arif Didu. Oh iya. Lupa lagi ya. Itu saya. Ada itu lucu sekali sih. Itu harus ada Arif Didu. Iya. Kalau misal Arif Didu nggak bisa, pas di konten itu kita telepon Arif Didu. Iya. Kalau perlu, biar dia nggak bisa mengelak. Seorang Arif Didu dikencingin sama Muhammad Al-Katiri gara-gara mabok. Tuh, gara-garanya mah. Iya kan, kalau dia lagi normal tidak mungkin dong. Iya, siapa tahu dia lagi tidur dia kencingin. Kan dalam otaknya dia pikir itu WC. Mungkin. Maksud lo? Mungkin. Maksudnya dalam pikirannya dia pikir dia sudah ada dalam WC gitu. Ternyata masih di atas tempat tidur. Sampingnya ada Arif Didu. Itu, Muhammad banyak sekali, Cing. Semakin kita gali ini semakin banyak ini. Ya, tapi kan itu isu apa namanya? Yang belum tentu kebenarannya. Tapi kalau yang Arif Didu iya. Urban legend lah. Arif Didu iya. Konten Arya iya. HP hilang. HP hilang yang kita perlu cross check karena saya dengar dari kru. Iya. Kursi roda iya. Kursi roda sih yang gue pengen ini. Karena cuma foto doang kalau gue lihat. Iya. Ya udah, nggak usah ngomongin Mamat lagi dah. Oke. Kita ngomongin Ngabdur aja dah. Apa nih? Lo mau itu ya? Mau apa? Show ya? Ya akhirnya saya bisa promo sesuatu di Ngabdur ini ya. Apa sih lo mau apa? Saya show judulnya Rewrite. Nanti tanggal 22 Januari 2022. Ini kita tayang kapan ya, Ceng ya? Minggu Sabtu ini. Sabtu ini itu tanggal 20. Penjualan tiket dimulai tanggal 26 November. Oh, 26 November. Comika lagi banyak banget ya? Apanya? Bikin event. Saya, Bang Panji awalnya Panji dulu ya. Panji 5 Desember. Musda. Habis itu Musdalifah 18 Desember. Iya. Habis itu saya 22 Januari. Mungkin di sela-sela itu ada lagi kali. Iya. Lo apaan namanya? Rewrite. Itu artinya lo ini menulis semua ulang. Menulis ulang. Beat lo. Awalnya saya berpikir untuk beat-beat yang belum sempat terdokumentasikan. Jadi belum sempat terdokumentasikan di YouTube maupun di TV, channel-channel lain ya, di TV dan di mana gitu. Rewrite dan bawain lagi gitu. Karena kayak materi di Sun, komunitas di mana itu kan tidak pernah di YouTube, pernah ada di YouTube. Tapi awalnya kan pengen 26 November tuh. 26 November 2021 ini. 2021. Ya. 2021 ini. Jadi pakai konsepnya itu namanya Rewrite, tapi ternyata ada satu dan lain hal kita tunda ke 22 Januari. Karena satu dan lain halnya itu? Satu dan lain halnya karena ngarang. Terlalu mepet sama untuk kita promo. Promonya terlalu mepet, terus kemudian tenaga masih lagi ke Bang Panji untuk 5 Desembernya gitu-gitulah ya gitu-gitu. 5 Desember Bang Panji apa? Ternyata ini sebabnya. Bukan yang turnya itu. Belum. Komodo Minoi kayaknya 2022 ya. Ya. Jadinya kita tunda Januari. Nah, karena ditunda Januari, saya lebih punya banyak waktu untuk menulis. Jadinya kayaknya namanya ya udahlah sudah rewrite ya sudah tetap rewrite tapi kayaknya materinya akan materi baru gitu. Gue besok ini nih meeting sama orang Panji. Meeting mau masuk Comika? Bukan maksudnya. Karena katanya Mas Gio nggak ngurusin, pengen diurusin Dimas. Emang iya begini ya dia, pantesan aja ya. Katanya gitu. Kan Cing Abdel tanya jadwal, terus saya bilang, bentar saya tanya Dimas, terus katanya, wih enak ya diurusin Dimas ya. Terus saya bilang, loh emang Mas Gio nggak urusin? Kalau nggak urusin pindah aja ke Comika. Nah ini orang-orang ini apa namanya tuh? Orang-orang yang sering banget
menyimpulkan sesuatu dari pernyataan kayak orang di Twitter ini. Kemarin tuh dikasih contoh sama si Gilbas nih. Kalau di Twitter itu ada misalnya orang nge-tweet, "Duh, apel enak banget ya." Oh, berarti menurut lo jeruk nggak enak? Padahal kan yang ngomongin lagi apel. Apel, iya. Iya. Oh, jadi menurut lu nangka nggak Nggak enak? enak. Ya, ntar komunitas nangka, komunitas jeruk jadi pada nyerang dia. Iya, tapi itu kan kalau itu memang dalam hal yang serius, ya emang aneh aja kan, saya bercanda. Cing Abdul masa nganggap itu serius? Saya kan bercanda itu. Cing Abdul kalau nganggap serius sudah ngobrol di Twitter aja, jangan sama saya deh. Iya. Asik. Oh, berarti ngobrol di Instagram nggak enak? Enggak kan? Kita bercanda. Kenapa jadi Instagram nih? Iya. Gitu. Berapa jam? Insya Allah 1 lah. 1 jam. Pendukungnya udah ada belum? Pengen. Opener segala macam. Opener MC. ini MC tidak ada, pakai voice over aja. Openernya Uluan Fahri dan Indra Frimawan. bukan. Indra Jagel. Bukan. Indra Sebentar. Brasko. Bukan. Indra Komika Malang. Kurniawan. Indra. Aduh Piti, ini namanya Indra Cahya, ya Allah. Indra Akbar. Cahya. Orang Malang. Orang Malang. Dua-duanya komika Malang. Tapi sekarang sudah Di Comika. di Comika. Dua-duanya. Jadi biar saya berasanya tuh Malang lagi gitu. Kenapa nggak lo komika NTT? Karena komika NTT yang Komika dong. ya komika NTT ya Ada di Comika. bukan yang saya NTB? rasa untuk Nggak ada yang NTB. bukan Komik Yang saya rasa NTT untuk- tuh nggak ada yang NTB. ya iya dong. Iya. Yang saya rasa untuk di opener kayaknya sudah belum ada. Karena kalau Obi kan dia sudah tidak pantas di opener gitu. Dia sudah punya show sendiri. Epi juga sudah tidak pantas untuk opener gitu. Iya. Jadi saya bingung carinya belum ada lagi gitu. Jadinya akhirnya ya sudahlah ini komika Malang aja. Iya. Karena awalnya kita 26 November tuh kan hari Jumat awalnya. Ya terus kenapa? Ini nih. Kayak ada sesuatu. Orang-orang- Jadi kalau karena hari Jumat orang NTT nggak bisa gitu. Bukan. Apaan? Kan belum selesai. Iya, tapi lo memotong Cing Abdul yang motong. bukan lo memotong kalimat lo seakan-akan itu sudah jadi alasan gitu. Kita nggak Kan ngajak bisa ya. tanya, nggak harus ngejudge gitu, lo bisa tanya kenapa Dur. Ini gini ya, gini. Biar saya lanjutin. Nih. Kan belum selesai kalimat saya. Nih, gua ada yang marahin juga tuh. Ngomong sama Abdul dipotong-potong mulu katanya. Tuh. Ininya apa namanya penjelasan Abdul. Iya orang saya belum selesai. Oh, ini namanya ngobrol. Orang kita lagi ngobrol. Oh, ganti-gantian ya. Jadi Nih, lo kita nggak bisa, saya tuh nggak bisa pakai komika NTT karena mereka udah nggak pantas. Epi udah punya show sendiri, Obi udah punya show sendiri. Satu lagi apa? Adi Arkiang juga. Ada Arkiang udah ini. Sebenarnya tidak enak kalau jadi opener saya Iya. gitu. Karena Mereka begini. kelasnya tidak di situ. Karena begini, nih kalau bilang gitu. Awalnya kan itu mau tanggal 26 hari Jumat. Tuh. Lo Kan- potong situ Jumat. kan bisa tanya. Gua akan jadi nih. Kenapa emang? Iya, itu salah satu pertanyaan gue. Iya. Salah satu Kenapa harus Pernyataan- protes? Tanya aja kenapa emang gitu. pernyataan gue itu adalah sebuah pertanyaan. Emang kenapa? Emang kalau hari Jumat orang NTT kagak bisa? Bisa. Nah, tinggal lo jawab. Maksud saya itu karena awalnya tuh konsepnya 26 itu kan hari Jumat. Jadi Orang NTT nggak bisa. bukan ini Apa? mau saya lanjutin nih. Jadi konsepnya tuh mau Malang aja gitu karena Malang itu dari dulu, dari kami gabung komunitas sampai sekarang ini, Malang itu open mic selalu hari Jumat. Makanya namanya Jumat Tawa. Oh, kasih Jadi tahu. ketika itu itu ada jawabannya ya. ketika itu di hari Jumat kita Ya. show abis Isya itu berasanya Subuh dong. Ih, Habis Isya apa? habis Isya lo masih ada tahajud lo. Tapi subuh juga nggak? Salah nggak gue?
Lo belum Boleh. habis isya subuh. Kecuali saya bilang sebelum duhur ya, Bisa subuh. duha. Jadi Iya, habis iya. isya itu berasanya kayak open mic di Malang. Lo dulu. membawa suasana Malang lagi di situ. Iya, iya. Betul. Ini pesan moralnya adalah betapa bahaya kalau kita menjudge orang lewat sepenggal Kalimat. statementnya. Iya. Ya. Apalagi berbahaya ketika dibilang, oh jadi orang NTT nggak bisa hari Jumat. Waduh. Ya itu. Iya, Anda yang bikin. Iya, urusan apa makanya? Tidak, itu karena Kenapa? lebih ke open mic Malang hari Jumat. Iya, tapi lo membuka setupnya tuh kita nggak bisa pakai anak-anak NTT karena tanggal 26 itu hari Jumat. Enggak, kan saya bilang komika NTT belum ada lagi yang saya rasa mau jadi opener gitu karena Kayaknya sih mau lah. OBEP mau cuman lah, saya masa rasa di- kelasnya minta lu. tidak di situ gitu. Maksud saya kalau mereka jadi opener saya rasa kayak aduh mereka nanti jauh lebih hebat dari dari headlinernya. Iya. Bukan berarti Uluan dan Indra Cahya tidak bagus ya, bagus juga. Tuh, Cuman paling tuh, tidak, tuh. tapi paling Tuh tidak ada dua itu tuh. tidak, paling tidak sebagus-bagusnya mereka sudut pandang kita berbeda. Karena mereka bukan komika timur. Benar. Nanti akan ada seragam kalau Betul. di semuanya dipakai Betul. komika timur ya. Nanti cara mainnya sama, Ya. penonton sudah udah Iya, kemakan iya. gitulah. Iya. Ini persiapan? Persiapan Lo pokoknya sama seperti talent komika yang lain, lo pokoknya tinggal tampil aja. Yang lain udah diurusin sama Iya. komika event. Iya, komika event sudah ngurusin lah ya. Eh, Saya tinggal promo-promo dan juga siapin materi. Alhamdulillah dari 1 jam ini materi yang sudah fix lucu itu 3 menit. Lumayan lah, artinya ada jaminan 3 menit. 3 menit lucu ya. Karena dengan 3 menit lucu itu bisa membawa 57 menit yang lain walaupun biasa aja jadi kelihatan lucu. Iya. Jadi 3 Berarti menit. itu harus taruh 3 di awal menit itu. ini tinggal saya bagi-bagi aja, 1 menit di depan, 1 menit tengah, 1 menit akhir. Jadi biar ada lucu-lucunya Iya. gitu. Iya. Gitu-gitu aja. Yang lain-lainnya ya Lo ngomongin apaan? cerita-cerita aja. Belum tahu, Cing. Belum tahu. Kayaknya saya bicara tentang keluarga mungkin. Tapi ini kebiasaan orang. Tentang politik Indonesia tentunya ya. Tidak. Saya tidak tahu. Ini materinya kebiasaan apa namanya para komik ya. Kalau ditanya itu, misal kita sama-sama nih ada job yang sama di tempat yang sama di jam yang sama, ketemu sebelum manggungnya. Udah siap belum? Belum. Aduh, apaan ya? Nah, kalau itu memang omong kosong itu emang. Hah? Itu komiknya omong kosong. Maksudnya tampil misalkan di Indosiar taruhlah ya. Jam 10 pagi hari Senin. Iya. Kemudian kita datang dari jam 8 gitulah ya. Nggak mungkin loh. Saya Tapi hari ini. saya setengah 11 lah ya. Iya. Tapi hari ini dia kecepatan 2 jam. Iya. Memang selalu begitu. Apaan selalu begitu? Apa? Janjian jam 2, jam 11, ya enggak 10.55 saya di sini tadi. Luar biasa. Iya. Udah gimana Nah, tuh? kemudian Jam 10. ketika Cing Abdul tanya di backstage, Iya. lu bawa apa? Aduh nggak tahu nih. Itu omong kosong. Dia omong kosong pasti. Lo jawabnya juga gitu? Kalau lo ditanya? Kalau saya tahu saya mau bawa apa, tapi saya tidak tahu ini lucu apa enggak. Iya, maksudnya kalau ditanya, lo bawain apa? Iya, saya bilang, nggak tahu nih. saya paling bawa materi ini gitu-gitu doang. Ah, Cuman saya nggak tahu itu lucu apa enggak ntar. iya. Nah, tapi kalau show, Kenapa nggak tahu lucu apa enggak? Emang itu nggak pernah dites? setiap penonton kita nggak pernah tahu sih. Saya itu sekuat apapun materinya ya, penontonnya berbeda, saya tetap grogi sih, Cing. Iya. Kayak, aduh dia di sini bisa ketawa nggak ya ini ya, gitu-gitu. Kalau gue lebih sering, ya itu pertama kali gue pakai, misalnya di TV gitu ya, ada stand up, ya gue akan pakai materi yang baru dibikin itu, gue jadi nggak tahu ininya. Apa responnya belum pernah dicoba. Melon aja gue udah percaya melon aja. Lucu nggak nih Lon gitu. Kata Melon lucu. Lucu ya. Oh ya Oke. udah. Kalau Berarti sense of humornya Melon bagus. iya. Iya, Bagus apa jeli? bagus menurut saya sih. Ya jeli juga bisa. Iya. Jadi kalau Karena bagus jadi jeli. atau karena jeli jadi bagus. Bisa juga sih. Satu Nah. jam baru 3 menit katanya. Iya. Itu omong Nah, kosong, tapi omong kalau kosong. show, Ah, ketika komik-komik ditanya show, mau bawa apa? Wah belum tahu nih. Nah itu beneran, Cing. enak Karena banget. rata-rata ini yang
sepenglihatan saya rata-rata komik itu poster naik itu materi belum ada. Rata-rata. Omong kosong. Beneran, rata-rata ya. Ya. David Ayah Ikhlas juga sama juga, poster udah naik, materi masih baru mau ditulis. Awe pun begitu, Erwin pun begitu. Saya nggak tahu kalau Panji kayaknya udah persiapan deh. Ya karena dia kan menulis 1 beat 1 hari. Tapi rata-rata One day, one teman-teman yang lain begitu. Iva juga begitu, poster udah naik, baru mulai bikin materi. Musdalifah, tapi dia bilang udah 70%. Iya, Udah posternya 70%. naik kan udah dari kapan tahu udah iya. mulai ya. Gitu-gitu. Jadi rata-rata begitu poster naik baru merasa kayak wah udah mulai deket nih, ayo nulis gitu. Iya. Lo jadi belum juga jadi. Kapan lo mau mulai nulisnya? Sebenarnya hari ini cuman saya dipanggil ngabdur ini yang menghambat saya menulis. Berak lo. Sebenarnya dari pagi saya bangun wah ada ide nih nulis materi ah. Wah. Oh iya ada ngabdur. Aduh, menghambat banget kreativitas Indonesia. Wah, Indonesia lagi. Tapi lo bakal telat gak? Lo beri jaminan bahwa acara itu nggak bakal telat? Enggak lah, enggak dong. Insya Allah. Saya tidak berani jaminan lah, insya Allah. Insya Allah tidak telat karena orang-orang sudah datang ini ya. Insya Allah tepat waktu. Tapi kalau dilihat dari kondite Abdur, ya sebulan 2 bulan terakhir, semenjak di Comika lah, lu benar-benar ada sangat kemajuan yang boleh Saya acungi. Saya jari membawa tengah. perubahan pada Comika itu, Cing. Kan saya udah bilang, Enggak. Comika itu budayanya telat semua. Saya datang baru saya ubah semua orang di situ, Termasuk Panji. termasuk Bang Panji. Balik. Saya bilang Bang Panji nggak bisa lu. Comika kayak begini gimana mau maju Ya gitu. mau maju lu nggak bisa kayak gini. Terus Mau Panji dibawa ngomong apa? kemana? Dia bilang iya Dur. Gua selama ini nunggu orang yang berani ngomong kayak Speak gini. up. Iya. Ternyata lu nih. Terima kasih ya gitu. Langsung peluk. Peluk dibeliin McD habis itu. Begitulah Cing. Abdel. Iya. Saya tuh sebenarnya ada rencana untuk mengajak Cing Abdel. Nah, ayo dong. Cuman ini kapasitas 30 orang kan. Maksudnya? Mini show. Iya, terus kenapa? Saya tuh pengen gitu opener saya tuh Cing Abdel dan Ari Kritik. Ayolah. Cuman Atau gue nge-MC deh. tempatnya terlalu kecil Gue nge-MC deh. untuk sekaliber itu. Gua nge-MC Jadi deh. saya nanti pengen bikin lagi show yang di apa istilahnya yang kayak Usmar Ismail gitu, yang keren, teater gitu. Nah baru openernya tuh Obi, Epi, Mamat. Ari Kriting. Mamat tidak usah dong. Mamat ngapain? Nanti mabuk di panggung gimana dong? Saya pusing. Cing Abdel gitu-gitu. Sebenarnya ini bisa nge-MC. MC kan daripada voice over. Iya bisa juga nge-MC. Pokoknya gitulah. Tapi tetap voice Tapi over. nanti kalau yang ini 22 Januari ini kan Mini show. COVID masih jadi cuma 30 orang. Iya. Kayaknya mungkin 30 atau 40 tergantung jarak-jarak kursinya itu kalau disusunnya berapa ya PIC itu ya. Wisma Stako itu sama. Wisma Stako iya. Di PIC PIC itu. situ. Ya sih. Nah di streaming online-nya yang banyak. Yang banyak. Iya. Iya. Begitu sih. Ya, harga udah ada, Dur. Harga kisarannya 100-an apa ya? Yang datang nggak dong? Tidak, yang harga. stream. Iya, maksud gua yang datang harganya segitu. Ah, yang saya- 30 orang itu. Saya lupa. Kalau yang nentuin harga siapa sih? Comika Event juga kan, Oh, mereka Comika. mereka yang reng-rengan ini kan segala macamnya. Iya. 26 November baru dikeluarkan. Iya. Tapi harganya udah ada. Nonton langsung 350. Udah ada tuh. Udah. Iya, masa poster saya sendiri saya lupa sih. Gue cetak spidol, pena, pensil. Nah, itu. Apa? Pensil yang pertama tuh. Ininya. 5 pembeli. Kategori. Kategorinya. Karena rewrite jadi pakai pensil itu anak-anak Alat-alat tulis ya. ini. Anak-anak ini yang bikin. Comika. Lo Comika. rokok lo mana, Dur? Lo nggak ngerokok? Ada. Rokok, Dur. Rongkok, pensil 95.000 nonton streaming. Streaming. Ada lagi pena 150.000. Nonton streaming. Nonton streaming juga tapi dapat akses Komika Virtual Lounge. Kemudian nonton streaming Spidol 250.000 mendapatkan akses Komika Virtual Lounge juga. Kemudian nonton langsung ini buku cetak 350.000. Nonton langsung. Dia boleh nggak kalau nonton di situ? Cuman dia nontonnya streaming. Boleh.
duduk di situ sambil streaming. Ah. Boleh, cuman gua kata-katain aja sih paling. Iya enggak lah. Dia mau ngeliat perbedaannya. Siapa tahu materinya beda. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya, bener kan nih? Ini yang di streaming yang ini. Iya, bener. Iya, siapa tahu yang di streaming hasil rekaman. Iya. Boleh. Iya, Boleh juga gitu boleh. Nah, gitu-gitulah. Iya, iya. Insya Allah mudah-mudahan lancar jadi 1 jam gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lancar, yang nonton penuh, yang streaming banyak, yang download ribuan. Ya. Amin. Harga downloadnya udah ada belum? Belum. Belum. Karena abis ini nanti Yang itu dibanding download gak? Sampai gua hafal ininya jualan Comika tuh gua apa-apa. Ada yang dibanding download. Tambah gocap, Tambah gocap download gak yang 350 itu? tidak ada. Cuman bundling termasuk pajak. Harga tiket termasuk pajak. Iya, iya. Nggak ada di Cing. Gak ada ya? Tidak ada. Kalau Musdalifah kan bundling yang nonton langsung Karena tambah gocap. karena Musdalifah sama Comika ID, saya tidak dengan Comika ID. Lo apa? Saya Comika Event aja. Comika ID itu yang digital download itu loh. Tapi saya tidak kerjasama dengan Comika ID. Oh. Saya kerjasama dengan Comika Event aja. Oh, downloadnya punya lo sendiri. Iya. Oh. Jadi ntar terserah saya mau jual kemana gitu. Dan mau jual berapa? Iya. Terserah lo. Iya gitu. Oh, iya, iya. Apalagi nih? Jangan bakso terus ntar. Anak kos gimana? Dijodohin sama anak kos. Anak kos. Iya kok dia. Gimana tuh bridgingnya tuh? Gimana tuh bridgingnya? Host Panasonic Award. Aku nggak ke situ dulu deh ya. Nggak, gue di mungkin seminggu 2 minggu terakhir ini WA-an sama Abdur itu ngomongin masalah drama Korea, drakor. Oh iya. Apa aja drakor. Bapak-bapak hobi drakor. Dia ngomong begini nih. Mainnya Dia ngomongnya begini nih sama gue di WA. Ada bapak-bapak main YouTube aja udah aneh. Ditambah lagi bapak-bapak nonton drakor. Kayak gue boleh. Bukan nonton drakor, hobi Hobi drakor. drakor. Kalau nonton doang nggak apa-apa kayaknya. Kan nonton doang tuh biasa kayak bapak-bapak mau pamit atau pulang sholat isya, lihat anaknya lagi nonton, terus dia ikut. Tapi ini hobi. Sampai tanya setiap episode dibahas loh. Saya mikir kayak ya Allah. bahasa terakhir. Lagi, ya rekomendasi dia Beyond Evil. Beyond Evil. Evil tuh bacanya gimana? Evil. Iya, iya, iya. Pengacara dia. Bukan. Beyond Evil. Ya. Ini menurut gue katanya dia dapat penghargaan banyak. Iya, dia Dari apa? Dia ngalahin Vincenzo. Kayak FFI-nya Korea. FFK ya. Festival Film Korea. Taulah pokoknya seperti itu yang dia ada di Korea, dia ngalahin Vincenzo itu. Di banyak kategori dia ngalahin Vincenzo. Series terbaik kalau nggak tidak salah, series terbaik, pemeran utama terbaik, gitu-gitu. Dan gue Ngalahin. nonton drakor itu, pertama kesulitan gue adalah ngapalin nama-nama ininya, Betul. nama pemerannya. Saya sampai sekarang nih nonton drakor saya tidak hafal nama Tapi kan asli-aslinya. kalau lagi diomongin tuh gue suka ulang Vincenzo nonton. nonton. Yang pacarnya itu siapa ceweknya? Ya gue udah lupa. Nah kan iya, saya cuma Enggak, tapi- hafal Vincenzo karena itu judul dan juga namanya dia. Iya. Sudah itu doang. Iya maksudnya pas lagi nontonnya pun gue nggak tahu. Udah lagi nontonnya nih, bukan ngingetnya. Ini lagi nontonnya nih. Ini siapa yang lagi diomongin ya? Misalnya lagi ngomong Kang Sin-muk. Kang Sin-muk siapa nih? Gue ulang nih. Nah. Gue ulang dulu supaya tahu. Oh lagi ngomongin ini gitu. Iya. Lo kalau lagi nontonnya tahu. Kadang-kadang kelewat juga gitu. Lee Dong Sik siapa? Oh, Lee Dong Sik yang pemeran utamanya itu. Terus Lee adenya Lim Swee King. bukan. Lim Swee King mah pemain bulu tangkis ya. Tahu nggak lo Lim Swee King pemain bulu tangkis? Tahu. Wah. Karena ada filmnya King. Ya betul, King Smash namanya dia. Dia menciptakan King Smash. Yang Smash sambil seperti apa? lompat. Oh, Jumping Smash itu Iya. yang ciptain Katanya sebelum Lim Swee King Ada. orang smashnya nggak lompat, ada. tapi dia yang Yang bikin kayak mempopulerkan. gimana gitu ininya. Lompatnya tuh tinggi gitu. Jadi bola tuh di koknya disabet begitu sebelum dia turun gitu katanya. Katanya ya. Bukan dalam kondisi begini gitu. Jadi kondisi masih begini diberi gitu karena lompatnya tinggi.
Oh. Jadi dia bisa lebih nukik karena posisinya masih Dia lebih begini, tinggi, ya. masih begini nih ngek, jadi Masih begini. diberi. Tang. Gitu katanya ya, kata menurut legenda gitu. Adanya Lee Dong Sik, Cewek yang iya mati. yang mati itu. Lee apa? Mia Udina. Lo emang nggak salah lo ya. Saya nggak tahu. Iya, ya. Saya nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Gue terhibur episode 11 sampai sekarang nih. Gue baru di episode 14. Apakah itu terakhir atau enggak gue nggak tahu ya. Dia 16 apa? 14 atau saya 16 lupa, ya? saya lupa. Dari episode 1 sampai episode ini, gue bertahan itu gara-gara lo menyemakati. Nanti akan ada ini, nanti akan. Iya. Jadinya gua- Karena memang betul. Arti ada penjelasannya setiap ininya. Tapi Enak sih kita lamban banget. kita tuai di terakhir, memang betul agak Lamban lamban, banget. tapi kita tuai di terakhirnya puas. Cuman memang saya tidak terlalu secara cerita oke lah, cuman Iya. secara Iya. adegan-adegan ada scene-scene yang seperti dipaksakan gitu, nggak masuk akal menurut saya gitu. Kalau cerita Cerita bagus. oke lah, Bagus ya. bagus. Cuman saya nggak bisa cerita utuh, orang Cing Abdul belum nonton habis. Iya Tapi gitu. dan menurut gue dia nggak fair tuh sebagai penonton ya. Nah, Gue tuh kurang demen sama sesuatu yang dipotong, yang disisakan nih. Ini kan banyak banget tuh adegan nih, nah, satu scene ngobrol, seakan-akan udah kelar, pindah ke scene yang lain. Ntar dia flashback deh tuh di situ. ternyata ada lanjutan. Ternyata ada lanjutannya omongan Iya, dia. emang begitu. Itu emang jagonya skrip dan editor dan sutradara dan lain-lain. Mendingan kan di-cut adegan lain dulu baru ini daripada di-cut iklan Rinso. Enggak, Lama Enggak. kita tunggu iklan Rinso. enggak maksud gue di ujung-ujungnya baru dikasih tahu hubungannya ini gara-gara ada dia ngomong ini belakangnya gitu. Iya. Karena ada film yang dikasih utuh aja nih, omongan segala macam, tidak ada flashback sama sekali. Tapi misterinya tetap terjaga. Kayak Agatha Christie. Baca gak novelnya? Misteri yang nulis Agatha Christie, Hercule Poirot. Saya tahu, cuman saya Nah, nggak dia baca. modelnya begitu tuh. Ada satu bagian penting yang tidak diceritakan di awal. Oh, jadi kita tuh ada missing linknya lah. Iya. Ini linknya apa yang kayak gini? Ternyata di ujungnya baru diceritain. Tapi rata-rata novel-novel misteri, cerita-cerita misteri selalu begitu, Cing. Kalau dia kasih utuh terus semua, apa misterinya dong? Kayak selalu Gimana begitu ya deh. gua ngejelasinnya Karena ya? kayak Gua Dan Brown tuh begitu. Novel-novel Dan Brown. Enggak. Novel-novel Dan Brown itu kalau kita baca dari prolog awal nih. Iya. Prolog awal tuh kayak ini cerita apa? Begitu masuk di bab satunya, nggak ada hubungannya dengan prolognya ini. Iya. Terus bab 1 kita baca, bab 2 tuh ada tokoh baru Iya. yang terpisah dengan tokoh di bab 1. Iya. Nanti setelah kita baca sudah setengah bukunya itu, kayak cerita ini, novel ini menceritakan 3 tokoh yang berbeda gitu. Tapi nanti ke belakang baru kita ketemu, oh semuanya ini tiga ini ketemu di satu titik ini gitu. Iya, tapi selama menceritakan ketiganya itu dia tidak curang. Sepotong-sepotong kan? Sepotong-sepotong. Baru sampai di sini sepotong, tiba-tiba ke karakter selanjutnya. Enggak, ini yang gue udah nonton ya, yang modelnya yang kayak gini. Yang si Beyond Evil ya, yang dia ditangkap si anak inspekturnya siapa namanya? Anak komisaris jenderal itu, yang gantengnya. Peran utama tapi yang gantengnya Han. Dia tiba-tiba kan ini lagi mau pelantikan, datang tuh si Lee Dong Sik. Si Lee Dong Sik datang. Perkiraan gue akan melakukan sesuatu sama si komisaris. Sama si komisaris. Ternyata dia mau nangkep si Han, anaknya si komisaris. Kok dia tangkap gitu? Alasannya baru dikasih tahu. Nih, udah ada tuh obrolan dia tuh. Ingat gak lo? Ingat gak? Yang dia malam-malam ngobrol terus dipotong kak. Setelah itu masih ada lanjutannya ternyata. Lo ntar ini gitu. Iya. Itu yang bikin. Iya, maksudnya itulah bagian dari. Emang lo kalau nulis gitu?
plot dan ya kalau itu kalau komedi nggak perlu begitu ya. Maksudnya kalau misalnya misteri memang kayaknya begitu. Vincenzo nih. Yang mana? Waktu dia mau ambil emas di bawah. Nah. Terus? 2 biksu tanya ke dia, kami ini mau tanya ke kamu sebenarnya, Ya. apakah betul di sini itu, langsung cut di situ langsung. Kemudian udah cerita berjalan sepanjang ini sampai di yang mau jadi calon presiden, tangan kanan, iya calon presiden atau calon senator atau calon perdana menteri, pokoknya tangan kanannya itu datang bongkar nyiksa si yang sadako itu yang yang orang yang suka main piano jadi hantu itu, nyiksa dia untuk buka itu. Begitu dibuka udah kosong di dalam. Baru flashback, lanjutan dari dialog bahwa biksu itu ternyata tanya, saya mau tanya betulkah di sini ada emas? Baru dia jelasin, akhirnya baru dipindahin emasnya pelan-pelan. Itu kan flashback semua tuh, tidak dilontorin dari awal. Emang gitu? Iya dong. Suka bikin kita kaget pas kita, loh kok tiba-tiba kosong di bawah, emas udah nggak ada. Oh ternyata ada penjelasannya baru di flashback. Gitu emang Korea begitu, suka begitu. Enggak, karena sampai gue di akhirnya begitu nonton nih, begitu ada satu yang misteri, gue nggak akan menganalisa lagi. Ntar tunggu nih, ntar juga ada ininya. Iya, ada penjelasannya. Ada penjelasannya di flashbacknya. Jadi gue berhenti mikir di situ. Tapi kadang-kadang itu yang bikin kita jadi seru juga karena kayak, kira-kira apa nih penjelasan logis di balik ini ya? Kira-kira apa ya? Karena kita tahu bahwa ini pasti akan dijelaskan nih. Tapi kita tuh jadi mikir, kira-kira apa yang bisa, hal logis apa yang bisa menjelaskan ini ya? Dan begitu itu bisa dijelaskan dengan sangat logis, kita kayak, oh iya gitu. Nah gitu. gue kesulitan gue menjelaskannya karena gimana ya, harusnya nggak hafal banget sih ya. Maksudnya ada film-film yang kayaknya nggak ada rahasia buat penonton nih. Jadi utuh Dur, tanpa ada potongan tapi ternyata tetap misteri. Nggak bisa. Pasti film misteri itu nggak bisa begitu. Dia harus ada potongan. Ini Knives Out deh. Iya, Knives Out bener. Potongan-potongan semua itu tidak ada yang utuh. Ternyata yang naik itu cowok, yang naik tangga darurat. Iya, maksudnya kan potong, serpihan, kepingan, baru terakhirnya baru kita bisa susun di kepala. Oh alah, cerita utuhnya tuh begini, gitu. Iya, potongannya iya, tapi di setiap potongannya itu tidak curang bahwa itu dipotong. Gimana sih maksudnya, ngerti gak sih maksudnya gue? Ini potongan-potongan adegan, tapi setiap potongannya itu utuh. Nggak gompal. Nggak dipotong 2 kali. Nggak dipotong 2 kali. Gitu, nggak dipotong 2 kali. Kalau ini nih banyak potongannya nih. Ini oke, kita sangka itu udah selesai di situ. Gitu loh. Kita flashback yang pertama nih, oke, sudahlah ini paling nih. Iya. Ternyata cerita ada flashback lagi dari yang itu lagi. Terusannya. Ya, Knives Out juga begitu sih. Iya, maksudnya ini selera ya. Iya. Selera. Ada yang nggak suka sama yang begini. Tapi ini gue terus tonton gara-gara ini. Tunggu Cing, nanti ini akan ada ini. Tunggu, ini akan ada ini. Tapi rata-rata film-film plot twist pasti begitu sih. Hah? Gone Baby Gone juga begitu. Yang ini dah misalnya ya, di WA kita terakhir atau apa yang gue bilang, ini apaan nih kok si pengusaha kontraktor sama si apa namanya? Sama wali kota. Bukan wali kota. DPRD. Apaan ini tempelan, nggak ada dia. Cerita ini jalan terus. Tapi dan dia ngasih alasannya adalah dia jangan ada sampai pembunuhan lagi karena ininya terganggu, proyeknya terganggu. Padahal bukan itu. Kepentingan si DPR dan si kontraktor ini ada di cerita itu, bukan masalah bisnisnya dia, masalah anaknya DPRD yang ngelindes. Iya. Nah itu nggak ada tuh. Apaan ini? Iya kan dia sembunyiin dulu dong. Nah itu. Tapi begini ininya. Lo pada nonton dah biar nivel biar ngerti, biar pada tapi ngerti. Begini. Si DPR ini dia kan
ngerintis DPR mana RI? DPR Korea sana. DPRK ya. DPRK. Nah dia itu kan ngerintis sudah dari awal banget tuh kan. Jejaknya dia menjual tanah murah ke si apa? Wali kota. Bukan kepada si preman, dulu dia masih preman tuh si pemilik Yang main properti Squid ini. Game. Nonton nggak Squid Game? Betul. Ya, main Squid Game. Yang main Squid Game. Yang jadi preman juga di Squid Yang Game. jadi preman, Ya. yang jadi jahat di Squid Game juga itu dia. Nah, dia jual ke pengusaha properti ini yang dulunya masih preman, dijual yang harga-harga murah kan. Iya. Itu karena dia punya utang budi, masalah yang kasus dulu itu kan. Iya. Nah, Iya. gitu terus sampai di suatu saat dia ini si pengusaha properti tanahnya udah banyak nih. Iya. Oke, dia sekarang mau bangun. Iya. Cerita mengawali Beyond Evil sebelum kita tahu Iya. mereka punya background cerita ini. Iya. Dia mau invest nih di kota ini. Iya. Ini. Nah, dia kan mau bikin apartemen tuh kan. Iya. Apartemen apa pokoknya ya Iya. kayak kita tuh Iya. ada stasiun, Iya. apartemen. Kota lah jadi kota ya, ini ya. gitu-gitu. Ya, kota satelit. Ya. Karena ini pinggiran nama Seoul ya. Ceritanya ya. Iya. Ya. Penting untuk tidak ada pembunuhan lagi agar orang mau beli propertinya dia. Kalau ternyata di kota itu berseliweran ada pembunuh pembunuh berantai yang belum ketangkap dan korbannya masih ada sampai sekarang, dari 20 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Investasinya dia siapa yang mau beli gitu. Jadi dia punya kepentingan di situ juga. Tolong ini jangan digede-gedein lagi nih gitu-gitu. Iya, kan. Karena mereka berdua tuh kan sebenarnya tahu siapa pembunuhnya kan. Iya. Yang potong-potong jari ini Iya. mereka tahu siapa. Iya. Nah, mereka jadi ibaratnya kayak obrolan mereka berdua tuh menyembunyikan menyembunyikan pembunuh aslinya kepada kita penonton. Jadi kayak lu kan tahu, kita berdua kan tahu nih pembunuhnya si A itu. Tolong lu kasih tahu si A itu jangan bunuh-bunuh lagi. Kan kita mau bangun kota ini gitu-gitulah. Tapi penonton nggak tahu. Tapi kita nggak tahu. Setelah berjalan beberapa episode baru kita tahu kan. Iya. Tapi emang seru. Saya tuh selalu suka membedah scene atau pokoknya cerita plotnya ya. film-film yang bagus. Tapi ini Beyond Evil aja memang bagus. Tidak ada satupun case-nya yang bayang gue protes yang ini nih ngapain sih DPRD sama si ini sama si properti ada di sini. Orang nggak ada hubungannya sama masalah pembunuhan ini. Tapi ternyata ada. Makanya gue bilang ini tinggal dia dua nih yang belum ada hubungannya. Dan ternyata hubungannya erat banget. Ya lo harus nonton ya Bang Beyond Evil. Tapi lo harus sabar-sabar ya. Harus sabar-sabar. Iya, kalau memang lo kayak gue, dia agak lama memang. agak lama. Seriesnya lama. Iya. Ya, seriesnya cukup pendek 16 ya. 14 atau 16. Gue ada di episode 14 kan. Kalau berharap secepat Vagabond sih enggak juga. Iya. Dia agak lama cuman dia langsung tamat. Kalau Vagabond kan belum. Emang belum? Belum, masih tunggu season 2. Oh, yang iya. terakhir dia mau sniper itu cewek keluar dari mobil tuh. Iya. Itu. Saya sampai sekarang penasaran juga itu. Nah, begitulah. Iya. Saya tuh Cing Abdel nih, udah kayak istri saya Cing Abdel nih.